Komando Nasional, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPM Papua Barat, OPM, bahwa dengan mengingat perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat, dengan ini di bawah pimpinan Jenderal Goliat Tabone, kami menyatakan pernyataan sikap TPN Papua Barat di seluruh pegunungan pesisir pantai di Papua Barat bersatu dalam satu komando nasional, dan sekarang kami satukan kekuatan senjata dan amunisi, maka kami nyatakan sikap bahwa siap perang lawan militer Indonesia hanya untuk satu tujuan, Papua Merdeka. Yang lalu. Aksi kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terus memakan korban. Tak hanya menyasar aparat keamanan, mereka juga tak segan menargetkan warga sipil yang dianggap menjadi mata-mata TNI dan polisi. Sebelumnya, Kepala BIN Daerah atau Kabinda Papua, Brigjen TNI Gusti Putu Dani Nugraha, gugur ditembak KKB di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua pada Minggu 25 April 2021. 2 hari berselang, seorang anggota Brimob, Barada Komang, juga gugur dalam kontak senjata dengan KKB di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Selasa pagi. Dikutip dari Kompas.com, sejak tahun 2017 hingga 2020, tercatat 63 kali aksi penembakan dilakukan KKB. Rinciannya, tahun 2017 terdapat 22 kali aksi penembakan, tahun 2018 terjadi 12 kali, tahun 2019 terjadi 4 kali, dan tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan sebanyak 25 kali aksi penembakan. Kenaikan jumlah aksi penembakan di tahun 2020 terjadi karena seluruh KKB di wilayah pegunungan Papua bergabung dengan KKB Timika, khususnya di wilayah Tembagapura. Lantas, apa yang membuat KKB seakan sulit untuk ditumpas? Pertama, taktikal geografis. Faktor taktikal geografis sebenarnya lebih sulit dan menantang ketimbang faktor KKB itu sendiri. Jika dianalisis dari kekuatan KKB, kemampuan tempur mereka sebenarnya biasa-biasa saja. Namun, kondisi geografis seperti suhu ekstrim, hewan liar, arus sungai, dan topografi yang terjal mengganggu mobilitas pasukan pemukul dari TNI dan Polri. Topografinya pun beragam, mulai dari wilayah berbatu, area dengan genangan air, dan arus sungai yang sangat deras. Para prajurit juga harus mampu bertahan dari serangan malaria dan cacing tambang. Kisah mistis juga kerap kali menghantui TNI saat masuk ke belantara hutan Papua. Kisah itu ditulis dalam buku berjudul Kopassus untuk Indonesia, karya dari Iwan Santosa dan E. Sastranegara. Prajurit Kopassus yang diberi nama samaran Selvanus itu mendapat tugas menyergap markas organisasi Papua Merdeka dipimpin Kelly Kwalik. Peristiwa itu terjadi pada Oktober 2009 lalu. Saat hari kelima, ia terpisah dari pasukan karena hendak menyelamatkan temannya yang terbawa arus sungai. Tak terasa dia sudah masuk pencarian hari keempat tanpa bekal. Dia berusaha bertahan hidup dengan memakan akar dan pucuk tanaman yang tidak beracun. Semakin jauh pencarian, semakin susah mencari jalan kembali. Sehingga dia harus menyusun ulang rencana, yaitu mencari arah menuju Timika dan melapor kepada komandan.
Di hari ke-6, dia mulai merasakan halusinasi. Sang prajurit sulit membedakan antara sadar atau tidak. Bahkan, dia mengaku sudah berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Ia juga mampu mendengar suara riuh kampung, masjid dan suara orang dalam gereja di tengah hutan. Diyakininya, selama di hutan ia terus diikuti makhluk halus. Serem juga ya. Sebaliknya, dari kubu KKB, kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungannya lebih kuat sehingga mampu bertahan hidup di hutan belantara Papua. Kedua, berlindung di pemukiman warga. Pengamat intelijen Ridwan Habib sebagaimana dikutip dari Kompas.com menyebut, oknum-oknum KKB kerap berlindung di pemukiman warga. Hal ini menjadi semakin sulit terlacak karena adanya perlindungan yang diberikan oknum tokoh-tokoh lokal setempat kepada anggota KKB. Anggota KKB diberikan tempat berlindung di wilayah-wilayah adat sehingga hal itu memberikan perlindungan ketika mereka dikejar oleh aparat keamanan. Meski demikian, beberapa oknum tokoh masyarakat sudah ditangkap karena ikut menyuplai senjata untuk KKB. Kasus Paniel Kogoya, terduga penyedia senjata api bagi kelompok kriminal bersenjata Papua, menjadi salah satu dugaan kuat keterlibatan tokoh lokal. Kogoya sebelumnya telah masuk dalam daftar pencarian orang karena keterlibatan dengan KKB. Adapun jenis senjata tersebut terdiri dari senjata jenis M4 senilai 300 juta rupiah. Senjata jenis M16 pada Desember 2019 dengan harga 300 juta rupiah dan senjata seharga 550 juta rupiah pada awal 2020. Senjata-senjata ini kebanyakan diperoleh dari dua negara yakni Filipina dan Papua Nugini. Karena itu, perlu juga dilakukan operasi penggalangan intelijen. Tokoh-tokoh atau pimpinan adat perlu digalang untuk tidak membantu baik secara moral atau bantuan lain kepada KKB. Ketiga, KKB tak punya jalur komando. Tak punya jalur komando yang rapi dan sering bertindak sendiri-sendiri menjadi satu alasan mengapa KKB sulit ditumpas. KKB yang ada di wilayah Kabupaten Duga misalnya terus beraksi tanpa mengikut sertakan KKB di puncak. Antar kelompok yang dulunya menamakan diri Organisasi Papua Merdeka juga seperti saling bersaing. Wakapemdam 17 Cendrawasih Letkol Dak Sianturi menyebutkan sosok Egyanus Kogoya yang belakangan ini mendominasi aksi-aksi kriminal di Papua diyakininya menimbulkan rasa iri dari kelompok lain yang ada di kabupaten sekitar Duga. Di antara kelompok sayap militer OPM ini juga ada semacam persaingan di antara mereka untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat satu sama lain. Kondisi internal KKB yang seperti itu tentu sangat sulit untuk diidentifikasi. Keempat, taktik gerilya. Taktik KKB di kampung, hutan, dan gunung Papua menggunakan taktik perang gerilya. Hal itu diungkapkan tim patroli Unif Raider 715 di distrik Sugapa, Timika, Papua pada Selasa 9 Maret 2021. Kolonel Suryastawa menjelaskan, mereka bersembunyi di gua dan menempatkan pos tinjau di atas pohon-pohon untuk mengamankan diri dari kejaran TNI dan Polri. Apabila merasa kuat, mereka akan menyerang pos TNI Polri yang dianggap lengah. Setelah itu, mereka lari ke kampung untuk menjadikan warga sebagai tameng hidup dan mendapatkan logistik dari warga masyarakat. Selain melakukan penyerangan kepada aparat TNI Polri, KKB juga bergerilya di dunia maya. Mereka kerap memutarbalikkan fakta lewat media sosial melalui opini. Tugas ini dijalankan divisi politik dan klandestin. KKB pun sering memanfaatkan akun-akun yang memiliki banyak pengikut atau followers agar isu yang mereka sebarkan viral di berbagai platform media sosial. Itulah taktik KKB dalam menjalankan misi mereka. Semoga TNI dan Polri kita terus dibekali dengan latihan dan peralatan canggih sehingga bisa membasmi KKB sampai ke akarnya. Kita juga mendukung berbagai upaya agar warga Papua bisa merasakan kedamaian dan kesejahteraan.